Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Siswa-siswi Ibu kelas 11 MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kelas 11 IPS 1. Hari ini kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Yang akan kita bahas pertama kali adalah ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Ciri-ciri yang pertama adalah perlawanannya bersifat lokal, berarti cuma mementingkan daerah masing-masing. Terjadi di daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Sehingga perlawanan mereka sangat mudah untuk digagalkan. Berikutnya berkelompok. Tidak menggunakan organisasi tetapi dilakukan secara berkelompok. Ya, hampir sama dengan nomor 1 tadi, hanya mementingkan daerah masing-masing. Ikut pemimpin. Nah, di sini dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Kalau pemimpin gagal atau gugur, perlawanan akan melemah. Senjata. Nah, senjata ini sangat penting sekali. Menggunakan kekuatan senjata namun kalah dari segi persenjataan. Senjata orang lebih maju. Berikutnya, politik mudah dipecah belah. Kalau pada masa Portugis ada juga namanya politik pecah belah, sedangkan pada masa Belanda juga ada pecah belah. Karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Kita next. Perlawanan terhadap Portugis. Kita lihat. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Demak, dan perlawanan rakyat Ternate. Inilah 3 kerajaan yang melawan penjajahan Portugis di negara kita. Aceh, Demak, Ternate. Mungkin ada yang menemukan tahunnya beda. Itu tidak apa-apa. Beda di buku, beda di internet, itu dimaklumin, tapi asal jangan terlalu jauh nih. 1511 1675. Kenapa 1511? Rakyat Aceh itu mulai menyerang, mulai merasa terserang atau merasa terancam dengan jatuhnya kerajaan Malaka pada tahun 1511 di bawah pemimpin Alfonso de Albuquerque. Akhirnya perdagangan dari Malaka dipindah ke Aceh. Nah, makanya Ibu bikin isi 1511 sampai 1675. Begitupun dengan rakyat Demak, perlawanan rakyat Demak. Demak 1513 sampai 1568, perlawanan rakyat Ternate juga 1512 sampai 1577. Kita lanjut. Pertama, perlawanan rakyat Aceh. Oke, minggu kemarin Ibu udah suruh mencari perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Aceh, terus tadi Ternate dan juga Demak. Kita lihat perlawanan rakyat Aceh. Bagi catatan yang belum lengkap boleh silakan dilengkapin. Rakyat Aceh, sama-sama kita ketahui kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah. Struktur kerajaan Aceh terdiri dari kekuasaan Uli Balang atau Hulu Balang dan kekuasaan Alim Ulama. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Aceh semakin kuat kedudukannya. Selanjutnya, Sultan Alauddin Riayat Shah berusaha mengusir Portugis dari Malaka. Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berusaha merebut Malaka dari Portugis, namun gagal. Ini dia hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Kedua, sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Mugayat Shah yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Berikutnya adalah tokohnya. Pertama adalah Sultan Ali Mugayat Shah. Berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh. Wilayah Aceh waktu itu ada Dayak, Pidi, dan Pasai. 1520, Sultan Iskandar Muda 1608 sampai 1636 menyerang bangsa Portugis di Malaka namun gagal. Akhir perlawanan. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah Sultan Iskandar Sani. Malaka akhirnya jatuh ke tangan. Mohon maaf, ini bukan Malaka tapi Aceh. Aceh akhirnya jatuh ke tangan VOC tahun 1641.
Kita lanjutin nanti setelah Portugis dilanjutkan dengan Belanda. Perlawanan rakyat Demak. Perlawanan rakyat Demak. Kerajaan Demak itu didirikan pertama kali oleh Raden Fatah. Raden Fatah ini adalah putra dari Raja Majapahit Brawijaya V. Dalam pemerintahannya dibantu oleh Wali Songo. Tahun 1513, Pati Unus menyerang Portugis di Malaka, bergelar Pangeran Seberang Lor. Lanjut, Raden Fatah diganti oleh putranya Pati Unus. Pati Unus diganti oleh saudaranya Sultan Trenggono. Nah, pada masa pemerintahannya, Demak mencapai masa jaya. Sepeninggal Sultan Trenggono meninggal, terjadi yang namanya perebutan kekuasaan. Itu sejarah singkat Kerajaan Demak. Kita lihat di sini latar belakang perlawanan. Monopoli bangsa Portugis di Malaka, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Kita lanjut. Ini tokohnya. Tokoh perlawanannya Pati Unus menyerang bangsa Portugis di Malaka tahun 1511 dan 1513 namun gagal. Kenapa? Jaraknya jauh. Kita lihat di sini nih. Ini Demak, ini Malaka. Tempatnya terlalu jauh. Ada yang bertanya, Bu, kenapa harus Demak ini menyerang Portugis di Malaka? Karena pada masa itu, Selat Malaka ini Selat Malaka, ini Selat Malaka ini, garis merah yang Bu kasih ini pokoknya Selat Malaka. Pada masa kejayaannya merupakan tempat pelabuhan yang sangat penting di negara kita. Bahkan sampai detik ini pun juga penting. Nah, Demak berusaha untuk mempertahankan wilayah itu dan juga mempertahankan wilayah ini nih, Selat Sunda. Namun, Demak jaraknya terlalu jauh antara Demak dan Malaka, akhirnya gagal. Akhir perlawanan, pada 22 Juni 1527, Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate ini latar belakangnya adalah monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore, penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun dan anaknya Sultan Ba'abullah dari kerajaan Ternate. Akhir perlawanan, Sultan Ba'abullah melanjutkan perlawanan dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Penjelasan sedikit, kerajaan Ternate dan Tidore ini awal mulanya dibentuk persekutuan kerajaan yang dinamakan Uli Siwa. Persekutuan 9 yang dipimpin oleh Tidore dan Uli 5, Persekutuan 5 di Ternate. Ternate menjadi Islam pada masa Raja Zainal Abidin. Bangsa Portugis tiba di Maluku dan mendirikan benteng St. John 1522. Portugis dan Sultan Hairun mengadakan perjanjian. Perjanjian ini ternyata membuat si Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh secara kejam karena pada itu membuat perundingan palsu. Si Portugis ini membuat perundingan palsu dengan cara bertemu dengan Sultan Hairun dan Sultan Hairun dibunuh dengan secara kejam. Portugis pada tahun 1577 berhasil diusir oleh Sultan Ba'abullah. Ingat, Sultan Ba'abullah adalah anaknya Sultan Hairun. 1605 ini sebenarnya akhirnya ini Ambon ditaklukkan oleh VOC. Nanti kita lanjut ke VOC ya. Demikian penjelasan tentang perlawanan rakyat terhadap penjajahan Portugis. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ini materi tentang untuk kelas 11 MIPA dan 11. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen. See you di materi